belum tentu kita bisa gerak ke arah sana. Untuk cari dananya, cari konsumennya, cari pemasukan ini itu belum, karena jaraknya masih masih jauh. Untuk 1 tahun, sehingga gue nanti tiap bulannya nggak perlu bayar lagi angsuran untuk selama 1 tahun. Triggernya, dorongannya kalah dengan yang terdekat tadi. Kenapa? Yang terdekat ini deadline-nya 3 hari lagi, gue harus mau nggak mau harus jalan. Ya kan? Padahal kalau misalkan tadi yang di awal, untuk kita ngumpulin dana selama 1 tahun untuk biaya kontrakan tadi, kita nggak akan pusing di 3 hari nggak ada bayar buat angsuran, nggak akan pusing, karena berpikirnya tadi jauh, ya kan? Berpikirnya ke depan untuk nutupin biaya angsurannya selama setahun. Tapi karena dasarnya kita tadi lebih cenderung takut dengan hal-hal yang terdekat, hal-hal yang pasti. Karena untuk yang ukuran 1 tahun ke depan itu ukuran yang belum pasti, belum ada bayangan. Tapi untuk ukuran besok itu udah jelas. Menurut kita mah udah pasti aja besok mah. Walaupun secara ilmunya kita nggak tahu besok kayak gimana. Tapi ukuran kitanya, normalnya kita sudah paham aja. Kalau hari ini nggak punya duit, besok nggak makan. Udah. Ukuran kita sebagai manusianya kayak gitu. Standar. Kalau hari ini gua nggak pegang duit, besok nggak makan. Gimana caranya biar besok makan? Hari ini harus punya duit. Gimana caranya punya duit? Cari, gerak dong. Berbeda dengan gue pengen mapanin keluarga gue selama setahun biar nggak susah-susah cari duit dah. Gue pengen ngumpulin modal sekian. Sama yang dikerjakan hari ini juga sama. Cuma bedanya adalah luas pemikirannya. Bukan cuma sekedar buat besok makan atau enggak, tapi untuk selama setahun. Berapa setahun? Sehari gue ngeluarin berapa? 1 juta enggak? Setahun berarti gue harus ngumpulin berapa? Berapa jadi? Banyak banget, kalau sehari 1 juta mah 365 juta. Wih, lumayan. Gue harus ngumpulin duit 365 juta untuk nanti biar setahun hidup gue aman. Masih jauh. Apalagi ukurannya gede, 300-an. Mending yang terdekat besok, cuma buat makan besok berapa sih? 100 aja lah. Cukup, atau 300 lah. Yang terdekat yang membuat kita ini terdorong untuk bergerak. Hal-hal yang kita anggap pasti terjadi sehingga buat kita jadi gerak, jadi move. Ya. Sama kayak misalkan kita cari konsumen buat apa sih? Ya Wi, pengen tanya Wi nih. Anu mic tadi satu. Buat apa Wi punya konsumen? Buat apa? Buat nambah penghasilan. Nambah. Berarti sekarang udah cukup lah ya. Aman lah ya. Cukup lah buat bujangan. Kalau untuk dewek cukup. Cukup ya kan? Sendiri mah cukup, perut sendiri mah cukup. Karena alasannya nambah, nggak nambah pun gak jadi masalah dong. Kalau misalkan pada saat ini dia hidup sendiri, nggak ada teman, nggak ada keluarga, yang mau nggak mau harus gerak sendiri dan bukan karyawan, statusnya freelance. Mau nggak mau harus cari konsumen. Kenapa? Nggak ada masukan, nggak ada apa-apa. Karena cuma alasannya nambah aja. Kalau nambah itu berarti kan sebenarnya sudah ada, cuma pengen nambah. Pengen nambah itu nggak wajib hukumnya. Nggak wajib punya konsumen kan? Wajib nggak punya konsumen kalau cuma sekedar nambah? Nggak wajib. Benar, nggak wajib. Ya kan? Kalau cuma sekedar mau nambah itu nggak wajib. Cuma kalau misalkan contoh si Wi Pemas beranggapan untuk diri sendiri mah cukup. Cuma kalau perutnya ditambahin, kalau buat perut sendiri cukup, nggak perlulah nambah konsumen ya, nggak perlulah cari konsumen, gaji aja cukup lah. Apalagi buat perut sendiri ini kan, cukup ya. Kalau perutnya nambah, Wi. Kalau perut sendiri cukup, misalkan perutnya ada 3.
Cukup? Nggak cukup. Gimana caranya biar cukup? Hah? Bukan nambah, wajib. Ya. Kenapa kita nggak tergerak untuk serius? Untuk ikut andil dalam penjualan. Kenapa? Sebenarnya mah dalam hati mah kurang. Pengen. Kayak orang-orang tuh enak banget tuh Bang Ucok tuh kalau lagi cair ya kan. Pengen. Cuma sekedar alasan itu memang nggak ngedorong kita untuk melakukan sesuatu, nggak ngedorong kita untuk berbuat. Contoh kalau misalkan ini SP absensi ya, ini SP absensi. Kalau gue bilangin marketing wajib 5 unit seminggu, kalau nggak di SP. Apa bedanya akan yang terjadi? Kira-kira semuanya wajib nggak dapat 5 unit seminggu? Kenapa? SP-nya yang ditakut mah. Ya. Kalau nggak capai target SP1 langsung freelance. Wow, apalagi. Ya. Jadi SP1 nggak ada SP2, SP3, SP1 langsung freelance. Kalau berbicara, misalnya gini, kalau gue bilang atau perusahaan menyampaikan setiap marketing harus mencapai penjualan 5 unit masing-masing orang setiap minggunya. Segala cara ku coba. Ya kan? Yang penting booking aja dulu lah, selamat gue. Akan tergerak untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Udah yang terdekat ini yang kita anggap pasti banget, wah bahaya. Nah, dasarnya kita adalah rasa survive-nya kita untuk bertahan hidup. Mungkin kalau zaman purba dulu, zaman dulu ya karena ngelawan apa namanya hewan-hewan buas atau ingin yang ya di hutan-hutan gitu ya. Jadi rasa untuk bertahan hidupnya yang mungkin ke arah sana. Cuma kalau kita balikan ke versinya kita saat ini, ya itu tadi. Rasa survive-nya kita itu akan muncul untuk bagaimana kita tidak kena, ya kan? Ya. Apalagi kalau misalkan kita bukan berbicara dengan perusahaan yang kita sekarang ini. Kalau kita berbicara tentang perusahaan yang di luaran sana, dari awal masuk kita udah keras. Jangankan itu gak capai target aja udah SP. Pernah gua ngalamin juga. Bukan lembur, loyalitas. Keteteran kerjaan, harus pulang jam 11 karena belum beres kerjaan jam 2 pulang. Tanpa ada dibayar. Takut kalau kabur, SP. Enak banget bahasa SP. Nah, SP. Apa? Mau ngelawan? SP. Gak nurut? SP. Apa? Mau komen? SP ya. Akan berbeda kejadiannya ketika di awal yang kita latih adalah bentuk daripada kesadaran, kita menumbuhkan alasan-alasan kuat dalam diri kita untuk bisa bergerak lebih hebat lagi. Nggak akan ada yang namanya aturan. Disitulah kita yang dinamakan ketika perusahaan membebaskan kita, muncul potensi kita. Karena ada alasan yang lebih kuat lagi yang dari dalam diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa mencapai itu. Tapi wayahnya cuma menyelamatkan diri, yang penting gua kerja dapat gaji. Nah, ini bukan alasan yang kuat untuk kita bisa berprestasi. Makanya kita ngerjain apapun dalam setiap harinya biasa-biasa aja. Karena yang penting terlihat sama atasan, gua kerja. Ya. Malah yang kadang-kadangnya pas lagi terlihat pura-pura kerja. Pas lagi nggak terlihat cari tempat. Kayak dulu nih, si Eka nih dulu-dulu awal-awal. Orang mah gua Jae mah nggak pernah. Ini murid teladan soalnya. Ya. Capek ngerjain pusing pala nyut-nyutan nyari lapak tidur. Pernah gua tidur. Dulu, Kak Ana juga pernah. Karena emang kita yang penting kerjaan ya, kerjaan, tanggung jawab di kerjaan beres. Jadi jangan dipaksakan dulu zaman dulu. Janudin mah nggak pernah. Musik Eka yang tegang awal-awal, tegang.
Sering dibilangin, dimarahin sama Kak Butet juga. Pas ada lagi megang handphone habis. Iya bener, kenyataannya begitu. Ya kan? Dulu. Ya kan? Nah, yang seperti Eka ini sekarang-sekarang ada. Yang kalau misalkan itu dulu. Ngapain? Ada. Artinya apa nih yang kita rasakan pada saat itu? Ya, jadi kita itu yang tadi pembahasan yang tadi balik lagi, kita itu krisis menemukan alasan apa yang kuat yang bisa kita jadikan bahan bakar diri kita untuk bisa gerak. Ya kan? Kalau berbicara bahan bakar, kalau nggak ada nggak bisa gerak. Ataupun kalau ada tapi nggak cocok, ya kan? Bahan bakarnya tetap aja nggak bisa gerak. Motivasi setiap minggu cuma karena bahan bakar motivasinya nggak cocok sama diri kita, tetap nggak bikin kita gerak, ya kan? Kalau motor bahan bakarnya apa? Nah, kalau pesawat, nah kalau bahan bakar pesawat kita masukin ke motor, ya kan? Atau bahan bakar motor kita taruh di pesawat, tetap bisa jalan, Heeh, dengan dibantu sama orang. Ya, artinya itu selama ini kita selalu mengikuti arus ya. Kita mengikuti sekedarnya aja. Kita merasa cukup pada saat itu. Padahal dalam hati kita selalu merasa kekurangan. Tapi kita nggak nemu alasan apa yang kuat untuk gue bisa nih benar-benar bisa gerak. Salah satu yang gue contohkan adalah dengan absensi yang kita lakukan saat ini. Kenapa dengan adanya aturan? Aturan ini menjadi alasan kuat kita untuk bisa datang pagi. Kenapa sebelum adanya aturan kita nggak bisa datang pagi? Ya, itu krisisnya kita yang harus kita cari tahu. Kita butuh alasan untuk bergerak. Karena ya alasan merupakan bahan bakar. Alasan bisa juga dikatakan sebagai tujuan. Cerita gue tadi, ketika kita pengen menutupi angsuran untuk selama masa 1 tahun, itu kan jangka waktu yang lama. Dengan di sana ada harapan, oh kalau misalkan bisa nanti 1 tahun terkumpul duitnya, harapannya adalah tiap bulan nggak perlu bayar lagi, nggak perlu pusing lagi, ya kan? Cuma ya harapan atau bayangan untuk sampai mencapai dana yang tadi berapa juta tadi untuk menutupi angsuran setahun, bayangannya nggak ada, bayangannya nggak ada. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini tidak menuju itu, karena bayangannya belum jelas. Jadi yang kita kerjakan hari ini adalah yang terdekat, untuk bayangan yang terdekat. Apa yang terdekat? Mungkinkah besok? Seperti tadi yang gue bilang, ketika hari ini nggak pegang duit, mikirnya besok, bukan mikirin untuk 1 tahun nanti. Bukan gimana, oh gue harus nih, kalau kayak gini terus nanti setiap harinya gue akan kekurangan. Gimana caranya gue bisa ngumpulin uang untuk cukup biaya makan keluarga gue selama setahun. Enggak yang itu, tapi gimana besok makan. Alasan itulah yang lebih kuat daripada yang tadi, yang setahun tadi. Sehingga kita bergerak sekadarnya aja. Bergerak cuma untuk biaya besok, bukan untuk biaya 1 tahun. Ya kan? Emang sih yang depan itu mah belum tentu kelihatan, nggak tahu juga. Cuma karena nggak ada bayangan ya wajar. Kalau kita ngerancang impian yang 5 tahun bahkan bukan setahun, nggak ada bayangannya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini tidak mengarah ke sana. Yang kita lakukan hari ini adalah untuk bagaimana besok. Ya, ini yang dibilang krisis kita, krisis tujuan, krisis alasan, krisis bahan bakar. Padahal masih ada kayaknya subsidi pemerintah. Ya, ya gambar naon ya. Nah ini
bayangin, bayangin lagi di, jangan di perumahan lah, punya orang. Bayangin lagi di hutan ya, di hutan. Ya hutan, tahu hutan? Mana yang hutan? Hutan, orang hutan. Ya, bayangin di hutan atau di tempat manapun yang cuma kita sendiri yang ada di sana. Kita mendapati harta karun. Harta karun berupa bata merah yang sudah terbentuk dengan sendirinya, yang bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, satu pertanyaan gua, ketika kita mendapati hal itu, apa yang pengen kita lakukan? Satu orang. Mana tadi mic ya? Ayo. Ya lah, gue hitung sampai 10 nggak ada push up. 1, 2. 3, nggak mau ada yang jadi penyelamat kali ini. 4. Wih, mulia lu seorang pahlawan itu. 5. Alhamdulillah ada penyelamat lagi. Harta karun itu. Bata mah di tengah hutan tuh. Di hutan. Siap, siap. Ya, Assalamualaikum. cuma nggak bisa dijual soalnya sendirian di hutan. Mau jual kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab pertanyaannya Bang Riko. Kalau kita lagi di hutan, dapat nemuin bata lah, bisa dibilang, oh harta karun nggak? Harta karunnya bata kak? Oke, anggap aja bata ini harta karun kata Bang Riko ya. Kalau saya sih, kalau memang saya posisinya di sana, posisinya di hutan dan nemu bata, pertama kali bakal saya bikin itu ya tungku buat api unggun bang. Iya. Karena gue nggak pernah ngalamin waktu naik Papandayan itu, sumpah hutannya dingin banget. Buat ngidupin api itu susah. Ya mungkin kalau buat gue survive-nya ya itu, gue bikin tungku dulu. Buat tungku berapa bata? Sedikit sih bang. Hah? Sedikit, paling berapa? 5 undak. Hah? Paling 5 undak puteran gitu. Iya berapa bata itu? 50. 50. 5 undak. 50. Hitungan satu puter itu 10 biasanya. Ini kira-kira ada berapa ini? Ini bisa bikin rumah bang sebetulnya. Cuman kan gue nggak mungkin bikin rumah sendiri walaupun ada batanya seperti itu. Walaupun ada batanya nggak mungkin bikin rumah sendiri. Ya, Cuma karena mungkin kan bikin tungku aja. Karena 5. gue Sisanya mau dimanain? Sayang. sisanya gue pakai buat tidur bang, alas tidur. Alas tidur berapa bata? Iya. Berapa bata pakai alas tidur? Ya. Gali. ukuran 2 meter lah bang. Gua kan 2 meter. Gua kan Kali pendek. 1,5. Ya. Sisanya nggak mungkin gue makan juga kan. Oke. Oh sisanya ini bang. Karena di hutan mungkin gue tumbuk buat sikat gigi. Buat sikat gigi. Karena zaman dulu gue pernah ngalamin waktu kecil sikat gigi pakai bata merah. Dulu jadi, bang, dulu. Sehari sebata. Sehari habis dong batanya. Ditumbuk bang, ditumbuk. Ditumbuk, bukan gini juga. Habis kan? Ya mungkin coba kalau sisanya masih banyak ya gua coba tumpuk-tumpuk lah. Bangun apa? Ditumpuk-tumpuk buat bikin rumah bata atau atasnya nanti kayak gitu. Ya masalahnya di hutan masalahnya bang di hutan itu kita dikasih harta karunnya bata gitu. Yang ada di pikiran gue ya cuman bikin tungku aja buat angetin badan. Hah? Nah kalau untuk ngidupin api alhamdulillah gue punya tekniknya bang.
Alhamdulillah. Soalnya kalau gue bilang di perumahan dijual. Karena kalau Makanya orang gue bilang di hutan aja nggak ada kemungkinan dijual. ya kalau untuk ngidupin mah gampang bang. Jadi tadi jadinya jadi ini kira-kira berapa bata? Apanya? Masa tahu lo? Kalau bata kecil gitu ada lah sekitar 10 ribuan bang. Ya. Hah? Ya ada Tiga bang, apa? bang 10.000 bang. 3.000. Ya karena Ya siapa yang paling tinggi? 3.000, 10.000 ya? Ya. Karena gue pernah jadi kuli geser bata Ya. merah. Kalau ukuran kayak gitu sekitar 10.000 atau kurang. Ah, apa lo? Eta hijina 800 bang. Ya 800. 800 perak harita. Jadi dari 10 ribuan batak tadi 50 buat bikin tungku, Bikin tempat tidur. Ya. Sisanya buat sikat gigi. Saya Buat odol. Pengganti odol. Oke. Ya kan lo, gue mah kalau gue ya yang posisi di situ nggak tahu kalau teman-teman yang lain bang. Oh iya juga. Siapa tahu yang lain punya ide lain selain tungku. Ayo. Ayo. Oke, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya akan digunakan untuk apa? Gitu atau gimana? Apabila kira-kira keadaan kita lagi di Mau hutan. diapain lah itu? Kalau saya bikin rumah aja. Bikin rumah. Caranya. Hah? Iya, bikin rumah. Oh, terus? Caranya gitu atau gimana? Ya. Cara bikin. Ya ada bata. Pengen Ah. bikin rumah. Ya udah bikin. Ya udah bikin. Udah bikin rumah. Ah, terus? Udah bikin Ya, rumah. bikin rumah kan kalau rumah nggak mungkin dong cuma bata, ada bahan-bahan lain kayak misalnya dari atapnya terus neplok semennya pakai apa kan kayak gitu Ah. kan. Nah, Iya. kemungkinan buat neplok semennya itu Jarang- pakai lumpur Ja- aja. Jarang nonton yang itu di YouTube itu ya. Gimana? Ajarin Yok, ajarin. Jadi kalau mau nyemen pakai ya, kan. Kalau gue bilang di perumahan udah dijual. Ya kan? Makanya gue bilang di hutan. Ya kan? Adalah pokoknya. Adalah pokoknya. Itu settingan kita di belakang. Jadi pura-puranya di hutan ada bata. Dari tadi mana bilang mau bikin rumah ya. Dari tungku rumah. Tapi ngetungku aja.